Setiap kita yang berjalan di dalam lembah kekelaman, setiap kita yang sedang tersesat di jalan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita percaya Tuhan ada, Tuhan memberi jalan, Tuhan tunjukkan jalan hidup kita yang baru. Dengan itu kita memberikan pujian kepada Tuhan, kita melakukan penyembahan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat lagu Kau Bersamaku. Berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu. Kita katakan kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Setiap hati yang bersyukur kepada Bapa, kita mau masuki lagu ini lebih dalam lagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan ku berjalan dalam lembah yang kelam. Dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku Tuhan, tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, Bapa, itu dari-Mu, karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu, karena ku tahu rancangan-Mu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena Kau Bapa tinggal di dalamku, Kau satu yang ku perlu di hidupku. Kita katakan tak pernah Tuhan tinggalkan kita, Roh Tuhan penuhi kita. Tak pernah Kau tinggalkanku, Roh-Mu penuhiku. Ku yakin Kau bersamaku selama
Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Engkau memberikan kami kehormatan untuk melayani tempat ini Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami atas semua berkat yang Engkau berikan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan kami yang Kau sediakan di tempat ini Tuhan. Kiranya hati kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Kiranya kami melayani hanya karena ucapan syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang menyaksikan Sunday Worship kali ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami hanya tertuju kepada Tuhan kami sebagai ungkapan rasa syukur kembali Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga di masa-masa pandemi ini Tuhan, yang kami tahu kami tidak bisa berkumpul, bertemu satu sama lain seperti biasa Tuhan, berjabat tangan Tuhan. Kami percaya masa-masa pandemi ini akan Kau selesaikan Tuhan. Kami percaya kehidupan normal kami akan kembali Bapa. Kami rindu melayani bersama di tempat yang satu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Permata yang kita sayangin ya tentunya. Kita kembali lagi di kegiatan rutin kita yang kita adain untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan untuk mengucap syukur juga ke Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang nggak punya waktu, kita di sini sama-sama menyembah Tuhan ya teman-teman. Di mana lagi kalau bukan di Sunday Worship. Sebelum kita masuk ke pujian kita mau kenalan dulu kali ya sama teman-teman pelayan yang ada di sini yang sudah diberi kehormatan oleh Tuhan untuk melayani. Kita mau kenalan dari yang paling belakang dulu kali ya. Yang nggak ada mic-nya nanti dada-dada ya. Pertama ada Ruben Tarigan sebagai keyboardis kita. Ada juga Stephen Pinem sebagai basis kita. Asik. Nah, terus juga kita punya gitaris Abel Sembiring. Dan terakhir ada drummer kita Brian Surbakti. Nah, nggak lupa juga aku ditemenin sama teman-teman WL yang cantik-cantik nih. Ada Ira Gita Sembiring. Halo. Dan juga Karin Burupurba. Halo. Oke, cukup perkenalannya teman-teman. Ini anak-anak Tuhan yang diberi kehormatan untuk melayani Tuhan tentunya. Kita mau masuk lagu pujian, kita angkat lagu Engkau Baik. Teman-teman yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita teman-teman. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Semangat lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oke teman-teman yang ada di rumah,
kita kayaknya santai-santai dulu nih, ngobrol-ngobrol dulu. Teman-teman band kita juga udah kita persilakan untuk istirahat. Kita mau sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol santai. Kita udah ada bertiga ya di sini, ada Ira Gita Sembiring sama Karin Purba. Yaps. Cus. Kita mau ngapain nih, Mbak? Pertama, aku mau tanya dulu deh sama kalian nih, tema SW hari ini apa sih? Tema Sunday Worship hari ini? Kenapa jadi dia yang nanya sama kita? Coba dari Karin dulu, tahu Lupa. nggak? Ya pokoknya itulah. Apa Kak Ira temanya? Memberi dengan sukacita. Bener gak sih? Boleh dikoreksi? Salah ya? Temanya sukacita dalam memberi. Oh iya, sama cuma Gitu. diputar-putar doang. Aja. Lanjut. Terus, oke, karena pertanyaan pertama kalian nggak bisa jawab nih, aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Memberi, arti memberi menurut kalian apa sih? Coba dari Ira dulu. Enggak deh, kemarin kayaknya Karin dulu deh. Oke, memberi ya sebenarnya kalau buat aku sendiri memberi itu sebenarnya adalah ketika kesempatan kita untuk bisa berterima kasih sih. Mengucap syukur dari apa yang udah kita terima banyak banget gitu dan Setuju. iya jadi kayak karena kita udah terima banyak, memberi adalah salah satu respon dari pemberian yang udah banyak gitu, yang udah kita terima itu. Jadi memberi ketika kita mengucap syukur sih kalau menurut aku. Oke, setuju. Kalau dari Karin sendiri gimana? Arti memberi itu apa sih? Ya, sama sih kayak Kak Ira, itu tanda pengucapan syukur kita kepada Tuhan dan apa yang Oke. kita diberi Tuhan, bagaimana kita juga memberikan itu kepada orang lain. Jadi kasih dari Tuhan, kita mencerminkan kasih dari Tuhan ke sesama. Mantap. Tuh Mbak. Ya, benar. Tapi terkadang kan Apa tuh? kita memberi itu nggak semua sih ya, maksudnya mayoritas dari kita nih memberi masih karena supaya, artinya adalah supaya kita dapat imbalan, supaya kita dianggap baik, supaya kita terlihat melayani, ya kan? Bukan kita memberi karena terkadang kan masih seperti itu kan, karena harusnya kan karena kita mengucap syukur ke Tuhan, karena berkat yang kita terima pun adalah milik Tuhan juga, ya kan? Betul. Apalagi kita juga disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk sesama kita, ya kan? Sesuai banget sama tema GBKP tahun Iya. ini. Apa ya tuh? kan? Generasi muda menjadi berkat. Oh iya, tema GBKP tahun ini ya. Iya iya. Apa tadi Apa bro? tema GBKP? Generasi muda menjadi berkat. Iya. Luar biasa. Menurut kalian sendiri kita perlu memberi nggak sih dan apa arti memberi? Kenapa kita harus memberi? Coba dari Silakan, Karin. Dari Karin dulu. Iya dong. Sama seperti yang tadi udah dijelasin sih Mbak, itu sebagai respon kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita miliki itu kita anggap itu milik Tuhan, jadi kita harus berbagi dengan sama. Oh gitu. Dan memberi itu nggak hanya secara materi, tapi itu memberi waktu, memberi perhatian, itu juga memberi sih sebenarnya. Memberi pengampunan ya. Bener banget tuh. Sedikit informasi nih buat teman-teman. Aduh, dibahas ya. Iya Dibahas dong. di sini ya. Iya dong. Kemarin aku sama Karin sempat ada bersinggungan gitulah. Ada. Gitu loh. Ada, inilah. Hampir putus hubungan lah gitu kan. Terus ya udah kami sadar kalau kami melayani untuk Tuhan, ya udah kami sama-sama memberi hati gitu. Ais. Jadi oke, sekarang udah jadi satu Memberi lagi. pengampunan berarti ya. Gitu. Kita Sama-sama. sama-sama memberi pengampunan. Oke. Sama-sama diingetin lagi untuk saling memaafkan ya Mbak. Iya betul sekali. Kalau dari Kaira nih, kenapa kita harus memberi? Kenapa kita harus memberi? Ya tadi karena kita udah terima banyak sih. Sebenarnya kalau kenapa harus mengampuni, kenapa harus memberi waktu, memberi tenaga kita gitu ya. Karena kita udah terima itu semua, udah terima pengampunan dari Tuhan, udah terima berkat, kehidupan, sukacita dari Tuhan. Jadi sekarang nggak, supaya kita tahu terima kasih ya. Jadi nggak cuma terima doang, kita kasih juga gitu kayak yang lain. Oh gitu kah? Iya Kak Manis. Memang gampang sih diucapin, tapi sulit Diucapkannya untuk gampang, dilakukan. betul. Iya. Apalagi memberi dengan sukacita tuh kayaknya nggak gampang deh. Sebenarnya sulitnya tuh karena ini sih, karena kadang kita lupa sama kebaikannya Tuhan, sama apa yang udah kita dapat dari Tuhan. Jadi ngasihnya pelit gitu buat orang lain gitu. Tapi ketika
kalau buat aku ketika kita menyadari, kuncinya itu sih kalau supaya kok langsung ke situ ya jawabannya. Nggak Lanjut, apa-apa. Iya dong, iya dong, Nggak apa-apa. iya dong. Bagaimana? Iya kan? Iya dong. Lanjut. Jadi apa namanya, kadang kan kalau misalnya susah, karena kan kita dari kecil nggak diajarin untuk memberi ya, Ya, menerima, terbiasa menerima. menerima gitu, Iya, disuapin, dipakein Betul, baju, dikasih uang jajan gitu, memberi itu susah. Ya. Jadi sebenarnya inilah PR-nya kita nih ketika mungkin orang-orang yang udah dewasa dan belajar dewasa sekarang, teman-teman kita belajar memberi gitu. Benar banget. Betul, betul. Berarti cara memberi dengan sukacita tuh ingat sama pemberian Tuhan dulu ya. Iya, kalau aku sih gitu biasanya. Oke. Kita ingat sama pemberian Tuhan, otomatis kita juga ingat bahwa kita disediakan Tuhan untuk menjadi berkat juga buat orang lain. That's Kita right. kita nggak sungkan, nggak gimana ya, nggak banyak pikir gitulah untuk memberi juga Betul, ke betul. sesama kita, apalagi kita sadar di sekitar kita dalam kondisi kayak gini ya, dalam kondisi sulit kayak gini, banyak dari kita yang kesulitan mungkin ya. Aku jadi ingat satu ayat sih teman-teman. Apa Jadi tuh? Apa tuh? yang katanya, lupa sih ayatnya di mana, tapi dia bilang Tuhan Yesus mati supaya kita yang percaya sama Dia nggak hidup lagi buat diri sendiri gitu, tapi buat orang lain juga, buat gitu. Jadi Yesus mati supaya kita tuh nggak hidup lagi buat diri kita sendiri gitu. Makanya kita harus belajar bisa memberi hidup kita, memberi apa yang Tuhan udah kasih ke kita. That's right teman-teman. That's right. Karena kenyataannya pun Tuhan mati untuk Kita kita. semua. Dia nggak bilang untuk orang Kristen nih, dia nggak bilang untuk perempuan saja, dia nggak bilang untuk laki-laki saja, Iya. Untuk dia nggak bilang semua. untuk yang baik saja, dia nggak bilang gitu. Dia mati untuk kita semua, ya kan? Good. Good. Ada Q&A ini dari teman-teman Permata di rumah. Dari siapa tuh Bar? Coba bacain deh. Dari siapa itu namanya ya? Dari ini teman terdekat kita nih masih. Siapa? Yohana Borupurba. Oh, halo Kak Yohana. Halo Kayo. Halo. Nih katanya gimana caranya menghadapi teman yang suka minjem duit? Waduh. Waduh. Gimana? Yohana sering ya? Karena kan kadang yang minjem lebih galak nih daripada yang punya duitnya nih. Gimana Ya, nih ini cara problematika ngadepinnya? ya sebenarnya. Silakan Karin. Coba Karin dulu nih. Aduh, Sebagai gimana ya? adik, Daripada gue duluan yang jawab. siapa tahu dia Saya pernah sebagai- sharing kan? Sebagai adik malah seringnya yang minta kali ya. Bukan minjem ya, minta. Oke. Gimana nih menghadapi orang-orang kayak gitu, teman-teman yang kayak gitu? Ya kita ngadepinnya ya nggak gimana-gimana sih. Kalau kita ngerasa kita bisa memberi ya kita beri. Kalau kita bisa memberi tapi hati kita nggak damai memberinya itu juga salah sih. Gitu. Gimana? Iya sih, ya nggak ada yang salah. Nggak ada yang Jawabannya salah, kan Karin, nggak kan? ada yang salah. Kita kan konteksnya membahas memberinya, Iya, Macam, benar. iya. gitu kan. Oke, itu jawaban dari Karin nih. Iya. Coba Ya, dari Kaira. Kaira Kayaknya sendiri. Kaira Mungkin sering mungkin nih. ada pengalaman, Sering mungkin, nih, banyak mungkin. Enggak, kayaknya banyak ini. Gak baliknya juga Malah banyak nih. Yang ngirim pesan WA ke Kaira. Dan gak ada jaminan dikembaliin. Iya, nggak ada jaminan. Gimana Coba. caranya apa? Menghadapi teman Menghadapi yang suka teman yang minjem suka duit. minjem teman yang duit. suka minjem duit. Ya secara manusiawi pasti biasanya kita bakal tanya dong keperluannya apa gitu. Tuh. Kalau aku sih apa namanya? Oh ini aku waktu itu juga pernah cerita sedikit ya. Pernah mengalami kayak gini, ada ketemu sama teman yang dia mungkin memang lagi kesusahan gitu ya. Terus dia minjem uang sama aku. Terus waktu itu ini lucu banget. Ini cara Tuhan apa ya? Mengubah pandangan aku sih sebenarnya. Karena dulu aku cukup pelit orangnya, bukan pelit ya, perhitungan sebenarnya. Kalau pelit ya nggak pelit-pelit banget sih gitu. Oke. Oke. Kok jadi Diperjelas ya. jadi congkak ya? Tamak Nah, ya. waktu itu ada teman aku yang dia lagi kesusahan, terus minjem uang. Jumlahnya cukup ya sekian lah gitu. Waktu itu kayak aduh gimana ya Tuhan gitu kan awal-awal. Cuman akhirnya aku kasih karena hari itu Tuhan kayak mengajarin aku untuk ngilangin yaitu rasa pelit di diri aku itu, sikap pelit itu. Jadi sebenarnya memberi itu membersihkan hati kita dari ketamakan sebenarnya, dari serakah. Aku saat itu kondisinya aku lagi punya tabungan. Ya, Oke. sekarang bukan berarti sekarang nggak ada ya. Saat itu lagi ada tabungan, terus Boleh teman dicek aku nanti ya. terus teman aku lagi butuh gitu. Terus ya udah akhirnya aku lagi ada aja, kadang-kadang susah gitu yang memberi gitu. Jadi
Tapi lewat kejadian itu kayak Tuhan ajarin aku gitu, lu jangan serakah, lu kan memang harus jadi berkat, mau Oke. nggak dibalas atau dibalas, ya udah dalam nama Tuhan Yesus lah gitu ya. Tuhan yang nanti bakal kasih berkat lagi gitu. Ya udah akhirnya dikasih. Kalau aku sih mikirnya ya itu secara manusia sih pasti bakal nanya dulu kebutuhannya gitu. Kebutuhannya Kalau apa? memang sangat butuh dan dia nggak tahu lagi buat maksudnya harus kemana dan kita bisa tolong, ya kita harus kasih. Kan dosa itu bukan cuman melakukan hal yang dilarang, tapi kita tahu itu baik tapi nggak kita lakuin itu kan juga dosa. Wis, macam Wis. Kayak ya aja. pendeta ya. Dari siapa itu? Kita kayaknya Iya, ngundang narasumber. Iya, benar. Itu sih kalau aku. Walaupun awalnya memang niat hati mau bantu, cuma karena nominal yang lumayan agak berat. Iya, itu jadi keluar pelitnya. Keluar pelitnya. Cuma di situ PR-nya untuk ingat lagi kan. Iya, iya. Tapi puji Tuhan udah dikembaliin. Puji Tuhan udah dikembaliin. Puji Tuhan sekali berarti ya. Iya. Apa ya, kayak misalnya kelalaian dalam kewajiban di gereja deh misalnya. Kayak perpuluhan, kita kan memberi kadang dari apa yang kita punya nih, kita perhitungkan dulu nih, kita bisa nggak nih ngasih Iya, gitu memberi kan. buat Tuhan itu ya. Padahal buat Tuhan. Nah di mana ayatnya tuh? Di Matius 23 ayat 23 ya? Yap. Wis, di Matius 23 ayat 23 itu tuh Pakai Udah ayat. orang-orang Tuhan ngasih tahu ke orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kalau yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Nah, yang satu harus dilakukan itu adalah perpuluhan gitu maksudnya. Jadi 100% dari apa yang kita punya itu 10% itu udah punya Tuhan. Jadi kita nggak boleh perhitungan lagi, misalnya uang kita ada 10.000 uang kita, enggak, 1.000 punya Tuhan, 9.000 itu Iya, baru iya. yang kita bisa bagikan. Tapi jangan lupa juga kita mengasihi sesama kita di luar, tapi lupa sama keluarga di rumah, kita lupa sama kebutuhan, jangan That's sampai. right. Iya, 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 Yang betul, utama betul. adalah keluarga dan diri sendiri dulu gitu. Dan Baru Tuhan sesama dong. kita. Tuhan pastinya. Ya Tuhan kan udah punya Iya, Tuhan betul, sendiri iya. gitu. Betul, iya. Bener tuh perpuluhan juga, apalagi kita teman-teman permata yang udah kerja atau mungkin udah punya penghasilan, itu penting juga sih. Penting juga tuh. Belajar untuk Memberi. itu yang aku bilang sih, perpuluhan memberi itu sebenarnya cara Tuhan membersihkan kita dari keserakahan. Jadi sebenarnya itu keputusan kita, lu mau tetap menikmati semua apa yang lu punya atau lu mau oke ini bukan punya gua gitu. Betul. Oke. Oke. Oke, mantap banget nih sharing kita hari ini. Cukup berat Dalam juga banget nih, ya. dalam nih, Dalam aduh. banget. Kayaknya Oke. udah, ya mudah-mudahan teman-teman di rumah juga dengar dari awal sampai akhirnya kita ngomong barusan, kita sharing barusan, terus teman-teman ada yang merasa, oh ini aku banget nih, ini dia banget nih gitu. Boleh kita sharing-sharing lagi sama teman-teman terdekat aja dulu, Iya, belajar mengasihi bagaimana, bukan cuma ke sesama Kristen ya, di luar juga kita ajarkan mereka bagaimana kasih Tuhan sih sebenarnya. Iya, kalau belum bisa memberi yang lain, coba memberi dengan cara men-share video ini ke teman-teman yang lain. Betul. Bener banget. Setelah nonton Follow, kita boleh di-like, share. Follow Instagram Permata ya. Follow Kak? juga Instagram Permata, YouTube GBKP GBKP Tanjung Tanjung Priuk. Itu. Kita juga memberi loh ya. Memberi like. Gitu. Oke. Oke. Aku rasa cukup dulu kali ya sharing kita untuk hari ini di Sunday Worship kali ini. Kita ketemu lagi di sharing-sharing Sunday Worship berikutnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya. Teman-teman kita udah sharing sama-sama di Sunday Worship kali ini. Kita mendapat banyak banget pelajaran tentang memberi. Kita sama-sama sadar bahwa memberi itu bisa membersihkan hati kita. Memberi adalah melatih diri kita untuk menghilangkan ketamakan, kecongkakan, dan nggak lupa juga memberi adalah rasa ucapan syukur kita ke Tuhan yang udah banyak banget kasih kita berkat, yang udah banyak banget kasih kita kemurahannya, bahkan dia mati pun untuk kita, dia kasih nyawanya. Sambil musik bermain, aku mau ingetin lagi bahwa setiap kita punya kewajiban untuk memberi ucapan syukur ke Tuhan, kita memberi kepada sesama, menjadi berkat untuk sesama. Aku percaya segenap hati kita dan segenap jiwa kita
Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Beri Yang Terbaik. Ku beri yang terbaik bagi Lebih dalam teman-teman menyembah Tuhan. ku relakan Ucapkan rasa syukur teman-teman segala yang sudah belajar memberi karena Tuhan. yang terbaik bagimu. Ku relakan, Segenap relakan hatiku setiap pemberianku hanya karenamu. dan segenap jiwaku. Kita nyanyikan lebih dalam lagi, ku beri yang terbaik Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku Tuhan, Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku, beri yang terbaik Bapa. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Sambil musik bermain, kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap hidup kami Tuhan, kami mau berikan kepada Engkau. Kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk Sunday Worship kali ini Bapak. Kami sungguh bersyukur, kami sangat diberkati, kami sangat diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus belajar memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan kami sudah terima banyak daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku, berdoa untuk setiap permata yang mendengarkan, yang menonton Sunday Worship kita kali ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kepada mereka pengertian, Roh Kudus yang memberikan kepada mereka hati yang lembut untuk bisa belajar, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Kami tutup doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, Sunday Worship kita hari ini kita sudahi dulu. Kita udah menyembah Tuhan, kita udah memuji Tuhan, kita udah sharing juga, udah banyak dapat pelajaran berharga ya untuk teman-teman dan kita sesama. Sampai ketemu lagi di Sunday Worship berikutnya. Jangan lupa untuk cek-cek terus grup Permata, Instagram Permata, YouTube GBKP Tanjung Priok juga. Sampai jumpa di Sunday Worship berikutnya. Dadah. Ku mengangkat